Ya, lanjut ya, Lanjut. menjawab pertanyaan yang tadi, pertanyaan lumayan cukup berat nih ya, kok menimbang daripada minat warga masyarakat khususnya di wilayah Cibitung ataupun Bekasi untuk apa namanya dalam agama Islam ini ya. Jadi sepengetahuan aneh dan yang aneh lihat untuk di wilayah Cibitung ataupun Bekasi ini masyarakatnya Masya Allah ya. Jadi boleh dibilang antusias dalam pergerakan Islam atau Hmm. apa namanya dunia Islam itu sangat antusias gitu ya. Terbukti dari perayaan-perayaan Maulid yang sekarang udah banyak diselenggarakan, yaitu di wilayah Cibitung atau Bekasi, nah itu eh, banyak sekali warga yang turut menghadirinya gitu. Jadi menurut Ani itu udah cukup bagus banget. Jadi seenggak-enggaknya di wilayah Bekasi ataupun Cibitung ini Islam itu eh, masih ada perayaan-perayaan Maulid karena bagaimana umat Islam itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib yaitu dalam memperingati Maulid khususnya di bulan ini yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad. Hmm. Apalagi di wilayah Bekasi ini boleh dibilang banyak sekali ulama-ulama ya, ulama-ulama Islam yang sangat apa namanya eh, berpengaruh ataupun ber inilah punya nilai juang untuk bangsa Indonesia. Salah satunya itu daripada Sohibul Wilayah Bekasi yaitu Kiai Haji Nur Ali Bekasi, yang mana beliau itu salah satu pahlawan nasional. Nah itu patut kita bangga sebagai warga Bekasi punya salah satu pejuang yaitu Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Nah, oke. Saya mau nanya nih, benar nggak sih menurut antum gitu? Eh, ini nanya nih, serius nanya nih. Kalau ada tuh di TikTok atau di mana gitu, fenomena yang terjadi hari ini gitu ya. Hmm. Kalau Maulid mah rame gitu, tapi kalau sholat jamaah di masjid mah sepi. Bener nggak tuh? Coba Tat. Jadi itu sebenarnya menurut Ane mah eh, eh, harus dibedakan ya antara maksudnya untuk perayaan Maulid ini eh, nggak bisa disatuin sama sholat berjamaah. Artinya untuk Maulid ini perayaannya kan setahun sekali. Untuk sholat kan itu bisa bukan bisa tiap hari ya, emang tiap hari Hmm. 5 waktu dalam sehari itu. Jadi kenapa di sholat berjamaah itu sepi? Karena ya eh, apa namanya setiap kita juga pasti punya kesibukan, bukan artian saya ngebelain yang kagak sholat ya gitu, Hmm. artinya ya sebisa mungkin nih kita balik ke diri sendiri, sebisa mungkin kita melaksanakan daripada yaitu sholat 5 waktu itu berjamaah gitu sebisa mungkin, meskipun nggak di masjid yang ada di rumah kita, tapi ketika Ya. kita ada di tempat lain atau di tempat kerjaan ya sebisa mungkin itu kita sholat berjamaah gitu. Mengapa dibilang sepi ya? Karena mungkin di tempat kita ini khususnya di wilayah PNI karena Hmm. warganya khususnya pekerja ya. Hmm. Jadi saat-saat hari kerja, apalagi siang atau sore, kemungkinan warganya masih banyak yang di tempat kerja gitu. Khususnya ya saya bicaranya di perumahan sini atau perumahan lain, wallahu alam deh gitu. Dan untuk perayaan Maulid ya wajar aja ramai karena pertama itu dirayakannya setahun Setahun sekali sekali. ya, dan itu merupakan salah satu budaya ya, bukan budaya sih maksudnya ibadah yang menurut kita eh, itu udah kebiasaan tiap tahun itu Maulid itu wajib hadir gitu, wajib ada gitu, karena kalau nggak ada udah pasti kayaknya ada yang kurang Ada yang gitu. kurang. Heeh. Jadi Berarti makanya rame. berarti menurut antum itu sebuah statement yang salah. Menurut Ane ya nggak bisa disandingkan antara maulid dengan sholat berjamaah gitu. Kita harus Dua hal yang berbeda. iya. Oke, Tat. Kemudian ngomong-ngomong tentang majelis, majelis ngopi begitu kan. Berarti kan kalau kita
hitung ya sudah 2 tahun jalan ya. 2 tahun, kurang Mau lebih dua tiga tahun. apa 3 tahun jalan. 2 tahun jalan ke 3 tahun. Nah 2 tahun jalan ke 3 tahun. Mm-mm. Tentu kan sudah lumayan lama ya. Berarti kalau kita hitung 1 tahun itu kan berapa bulan? 1 bulan berapa minggu? Mm, Kan begitu ya. betul. Kali 2 tahun gitu kan. Dan lumayan berarti lumayan banyak lah gitu dan sudah harusnya sudah ada album akhir tahun tuh kalau di sekolah mah begitu kan sudah banyak. Nah jadi pertanyaannya kira-kira apa nih yang jadi harapan? Pertama harapan antum apa terkait majelis ngopi ini itu ke depan dan yang juga yang kedua tantangan tentunya ya. Tantangan antum memimpin majelis ngopi ini apa gitu yang antum merasakan selama ini gitu gitu kira-kira duka citanya juga apa gitu duka citanya yang pertama harapan yang kedua tantangannya ya memimpin majelis ngopi ini sampai sekarang sudah 2 tahun mau 3 tahun dan yang ketiga duka citanya nih apa nih selama memimpin majelis ngopi Fadol. Ya, mungkin Anda jawab dari tantangannya dulu ya. Nanti hmm. habis dari tantangan baru harapan dari tantangannya itu gitu ya. Jadi tantangannya menurut Anda sih untuk kita biar eh, majelis ini terlalu istiqomah gitu. Inti satu tantangannya itu eh, apapun atau berapapun atau dalam kondisi apapun majelis itu kalau bisa jangan sampai putus gitu. Intinya kita istiqomah. Kalau emang udah rutin seminggu sekali ya udah jalanin seminggu sekali gitu. Itu tantangan yang paling berat karena itu tantangannya sampai kapan sampai akhir akhir zaman itu tantangan pasti ada terus namanya istiqomah itu nggak bakal pernah putus gitu. Jadi tantangannya istiqomah jangan sampai putus. Kalau untuk yang lain-lainnya pasti ada, cuman yang terberat menurut Anda ya itu istiqomah gitu. Emang istiqomah itu berat banget gitu. Istiqomah berat, tapi keberkahan daripada istiqomah itu juga nanti suatu saat akan kita rasakan gitu. Jadi Hmm. ya tantangannya menurut Anda itu aja. Jadi untuk jamaah sekalian pesanannya juga untuk jamaah khususnya majelis ngopi yang berada di PNI khususnya ataupun yang ada di luar PNI untuk bisa selalu istiqomah apapun tantangannya kita lagi sakit atau cuma Hmm. sakit-sakit biasa aja atau dalam cuaca yang ekstrim ataupun dalam kesempitan waktu usahain untuk hadir dalam istiqomah majelis mingguan gitu. Kalau emang kita ngerasa ini majelis kita, kita Hmm. punya tanggung jawab, yuk kita hadir, kita ramaikan majelis ini gitu. Dan harapannya dari tantangan tersebut, Sukacita dulu. oh sukacita. Duka cita. Oh duka cita, Duka Masya cita. Allah. Kalau duka cita itu dukanya dulu waktu Hmm. pas zaman musim hujan hujan dah tuh ya. Musim hujan itu jamaah ya satu dua tiap paling paling banyak dikit tuh 5 orang hujan gede yang datang 5 orang alhamdulillah istiqomah tetap aja jalan itu dukanya menurut Anies yang paling masya Allah gitu tapi meskipun sedikit alhamdulillah beliau-beliau yang hadir pada saat itu tetap istiqomah itu aja menurut Anies sih kalau untuk dukanya ya Kalau duka sukacitanya sukacitanya masya Allah bisa nambah saudara bisa nambah temen bisa nambah apa namanya jamaah bisa kenalan bukan hanya hmm. di PNI tapi bisa di luar TNI Perumahan Permata Nusa Indah. Perlu diketahui bahwasanya majelis ngopi ini kan udah apa namanya di luar ya di luar Hmm. PNI udah Sudah udah berkembang ya. berkembang udah berjalan lah di luar PNI gitu jadi udah mulai ngerambah dakwahnya itu di luar perumahan atau di luar sekretariat wilayah PNI Majelis Ngopi itu cita apa namanya sukacitanya majelis ini bisa nambah Hmm. saudara sesama muslim Artinya maksudnya sudah ada perkembangan lah ya. perkembangan 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 yang luar biasa signifikan ya, yang luar biasa signifikan ya. sekali Jadi itu jadi antum secara sebagai pimpinan majelis ngopi jadi apa? Senang ya, bahagia lah ya.
Seneng, seneng, seneng Nah, banget alhamdulillah. Nambah saudara, nambah jamaah, seneng banget. nah, harapan untuk majelis ngopi ke depan. Untuk harapannya majelis bisa biar tambah sukses, biar tambah jamaahnya nambah banyak, biar jamaahnya terus selalu istiqomah, biar tambah besar ini majelis. Mudah-mudahan dengan besar ini majelis kita Hmm, semakin bisa terus mengagungkan nama Nabi Muhammad dan nama Allah Subhanahu wa taala di lingkungan kita dan di lingkungan sekitar kita. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kehidupan kita bisa nambah berkah ya itu aja harapannya. harapannya ya. Dan mungkin majelis ngopi ini apa namanya terus berkembang sampai hatta yaumil Yaumil kiamah ya, qiyamah. begitu ya. Jangan sampai ada putus ya, begitu. Oke, Betul. luar biasa banget. Kemudian yang seterusnya Tad, eh, antum sudah berapa lama ditinggal di kita geser lagi Oh ya keluar siap. begitu pembahasan. Antum sudah berapa lama nih tinggal di Bekasi? Gitu. Di Bekasi berapa lama? Di PNI berapa lama? Begitu.